Ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah.
Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya emah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya emah tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudy Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep," tanya Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
kata Rudi Pelor. Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudi Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu Aep, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. Saya MH enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya MH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran Bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudi Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. AF ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan AF tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan AF hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. AF semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa AF dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, AF pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah AF, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam AF mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, AF tidak datang sendiri. AF dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal AF adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk AF. Rudi Pelor dan AF bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada AF untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata AF berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir AF menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu AF," tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. "Saya MAH enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. "AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya MAH enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran Bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama Bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama Bapak udah tinggal bareng bantuin Bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudy Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep," tanya Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
kata Rudi Pelor. Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudi Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu Aep, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudy Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran Bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama Bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama Bapak udah tinggal bareng bantuin Bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudy Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep," tanya Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya MAH enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. AF ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan AF tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan AF hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. AF semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa AF dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, AF pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah AF, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam AF mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, AF tidak datang sendiri. AF dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal AF adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk AF. Rudi Pelor dan AF bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada AF untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata AF berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir AF menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu AF, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya MH enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya MH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudy Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya emah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya emah tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Deddy dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudi Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep," tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Deddy dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
kata Rudi Pelor. Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. AF ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan AF tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan AF hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. AF semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa AF dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, AF pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah AF, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam AF mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, AF tidak datang sendiri. AF dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal AF adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk AF. Rudi Pelor dan AF bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada AF untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata AF berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir AF menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu AF, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya MAH enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikitpun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran Bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Deddy dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudi Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, (ITE). Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. AF ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan AF tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan AF hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. AF semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa AF dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, AF pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah AF, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam AF mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, AF tidak datang sendiri. AF dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal AF adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk AF. Rudi Pelor dan AF bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada AF untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata AF berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir AF menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu AF, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya MH enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya MH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudy Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya emah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya emah tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudi Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep," tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, (ITE). Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. AF ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan AF tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan AF hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. AF semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa AF dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, AF pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah AF, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam AF mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, AF tidak datang sendiri. AF dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal AF adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk AF. Rudi Pelor dan AF bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada AF untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata AF berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir AF menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu AF, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya MAH enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudy Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya emah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya emah tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran Bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama Bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama Bapak udah tinggal bareng bantuin Bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudi Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudi Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep," tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
kata Rudi Pelor. Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. AF ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan AF tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan AF hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. AF semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa AF dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, AF pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah AF, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam AF mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, AF tidak datang sendiri. AF dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal AF adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk AF. Rudi Pelor dan AF bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada AF untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata AF berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir AF menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu AF, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya MH enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya MH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudy Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke lembur pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor.
Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep?" tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya emah enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya emah tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep, kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudi Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudi Pelor ke Aep. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudi Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. "Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini," kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. "Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua," kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. "Ngapain takut, kan jujur. Kalau kemarin bohong saya takut," kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. "Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur," kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya.
Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. Aep ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan Aep tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudy Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan Aep hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon.
Aep semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, Aep pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah Aep, Rudy Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudy pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam Aep mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Menurut Rudy, Aep tidak datang sendiri. Aep dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal Aep adalah pengacaranya. Sayangnya Rudy Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk Aep. Rudy Pelor dan Aep bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudy Pelor pun memberi pesan pada Aep untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata Aep berniat membawa Rudy Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir Aep menangis ketika memeluk Rudy Pelor. Tangis tak terbendung saat Aep, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudy Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudy Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. "Abah semalam nangis ketemu Aep," tanya Deddy Mulyadi kepada Rudy Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. "Saya MAH enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya MAH tetap tegar saat itu," kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudy melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. "Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak," kata Rudy Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudy Pelor sempat ngotot membujuk Aep untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. "Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng," bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. "Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman," kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara.
Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah Pak, nanti Aep mau izin nemuin Bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudi Pelor. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudi Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut, kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep, Rudi Pelor, membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudi Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudi Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudi Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudi Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudi Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudi. Saat bertemu dengan sang ayah di Lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudi, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudi, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudi. Kemudian Rudi pun sempat meminta Aep untuk tinggal di Lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudi, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa. Hal itu pun disambut baik oleh Rudi, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudi pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun.
Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024. Lantaran cerita Rudiana tersebut, Tony curiga ayah Eki menutup-nutupi fakta besar yang bisa mengungkap misteri kasus Vina Cirebon. Karenanya, Tony pun mendesak Mabes Polri agar memeriksa Ibtu Rudiana. Kesimpulan saya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV, Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Karena dia mengatakan ada di Garden. Periksa itu Rudiana, Mabes Polri harus periksa, cari CCTV, harus dipertanggungjawabkan, imbuh Tony. AF ternyata kini mendapat penjagaan ketat usai dituduh bohong soal kasus Vina Cirebon. Bahkan AF tak bisa leluasa bicara dengan ayahnya, Rudi Pelor saat bertemu di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Jawa Barat. Keberadaan AF hingga kini menjadi misterius usai dituduh memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. AF semakin dicari setelah Dede Riswanto muncul, mengungkap bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah hasil rekayasa AF dan Ibtu Rudiana. Tak terima dituduh bohong, AF pun melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar. Meski dilaporkan ke Polda Jabar atas tuduhan UU ITE, Deddy Mulyadi justru tetap merangkul ayah AF, Rudi Pelor. Malahan Deddy Mulyadi memberi Rudi pekerjaan. Beberapa waktu lalu, diam-diam AF mendatang rumah Deddy Mulyadi untuk bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Menurut Rudi, AF tidak datang sendiri. AF dikawal 5 orang. Menurut Deddy Mulyadi, orang-orang yang mengawal AF adalah pengacaranya. Sayangnya Rudi Pelor justru tak bisa merealisasikan niatannya untuk membujuk AF. Rudi Pelor dan AF bahkan sampai tak bisa saling curhat karena secara terus-menerus diawasi 5 pengacara. Padahal menurut Deddy Mulyadi seharusnya pengacara tidak ikut campur urusan pribadi antara ayah dan anak. Rudi Pelor pun memberi pesan pada AF untuk mengikuti saran dari orang tua perihal kasus Vina Cirebon. Saat berbincang ternyata AF berniat membawa Rudi Pelor pergi dari rumah Deddy Mulyadi. Sampai terakhir AF menangis ketika memeluk Rudi Pelor. Tangis tak terbendung saat AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi. Abah semalam nangis ketemu AF, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya AF yang menangis sambil memeluknya. Saya MH enggak nangis. AF yang nangis. Kalau saya MH tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, AF cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya AF. AF kalau memang AF sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada AF. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada AF hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik. Baru terungkap, ternyata Rudi Pelor sempat ngotot membujuk AF untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon.
Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor bahkan meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Betapa tidak, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto bahkan sudah mencabut kesaksiannya. Dede Riswanto mengakui kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Sebelumnya pun, Liga Akbar Cahyana teman Eki membongkar taktik licik Ibtu Rudiana saat menyuruhnya memberi kesaksian palsu tentang kasus Vina Cirebon. Setelah dipojokkan, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Malam juga kata saya gitu, udah biarin pulang Aep sama bapak di sini tinggal bareng, bujuk Rudy Pelor ke Aep. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini, enak kok nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh 5 pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Udah pak nanti Aep mau izin nemuin bapak lagi mau tinggal di sini, kata Aep ke Rudy Pelor. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Pikirin yang mateng. Kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin omongan orang tua, kata Rudy Pelor. Sementara itu Dede Riswanto juga tak gentar melawan Aep di Polda Jabar. Dede Riswanto sudah bertekad bulat memasrahkan dirinya dalam menghadapi kasus Vina Cirebon. Ngapain takut kan jujur? Kalau kemarin bohong saya takut, kata Dede Riswanto. Dede Riswanto bahkan mengaku siap tanpa ciut sedikit pun menghadapi Aep di Polda Jabar. Gak takut, tinggal lawan aja, kan jujur, kata Dede Riswanto. Ayah kandung Aep Rudy Pelor membujuk sang anak untuk bisa berkata jujur soal kasus Vina Cirebon. Diketahui posisi Aep saat ini sudah tersudut dalam kasus Vina Cirebon. Setelah terpojok, Aep bukan lantas menyerah. Aep justru melaporkan Deddy Mulyadi dan Dede Riswanto ke Polda Jabar atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE. Aep menuduh Dede dan Deddy telah menyebarkan berita bohong. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor tak rela bila anaknya, Aep, terus-menerus dirundung tudingan negatif. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Deddy Mulyadi. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Sayangnya, Aep tak memberi respon soal bujuk rayu ayahnya. Wajar karena Aep malam itu dikawal oleh pengacara. Kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya. Aksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep akhirnya bertemu dengan ayahnya, Rudy. Saat bertemu dengan sang ayah di lembur Pakuan, Aep sempat mengurai keinginan. Rupanya kepada Rudy, Aep mengaku ingin ikut tinggal di rumah milik Deddy Mulyadi. Namun saat bertemu dengan ayahnya, Aep didampingi oleh 3 pengacara. Sehingga diakui Rudy, dirinya tidak bisa ngobrol bebas dengan sang darah dagingnya sendiri. Bahkan menurutnya, pembicaraan ayah dengan anaknya itu jadi tidak leluasa karena ada orang lain. Rupanya saat bertemu dengan sang ayah, Aep sempat menangis di pangkuan Rudy. Kemudian Rudy pun sempat meminta Aep untuk tinggal di lembur Pakuan bersama dengan dirinya. Bahkan hal itu terus diulang-ulang oleh Rudy, agar anaknya mau kembali padanya. Kemudian, Aep pun rupanya menyampaikan keinginannya untuk ikut sang ayah. Namun Aep mengaku akan meminta izin terlebih dulu, entah kepada siapa.
Hal itu pun disambut baik oleh Rudy, di mana dirinya jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan nasib sang anak. Kepada Aep, Rudy pun memastikan kalau dirinya tidak diculik oleh Deddy Mulyadi. Bahkan ia datang ke Lembur Pakuan atas keinginan dirinya sendiri. Deddy Mulyadi pun menyambut baik keinginan Aep untuk menemui ayahnya. Ia berharap, Aep dan ayahnya bisa bicara dari hati ke hati hanya berdua saja. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM belak-belakan menguliti kebohongan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina. Bukan tanpa alasan Tony RM mencurigai ayah mendiang Eki, ia rupanya memegang bukti kuat bahwa Ibtu Rudiana tak jujur mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 itu. Karenanya kini, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting perihal kasus kematian Vina dan Eki. Petunjuk penting tersebut adalah terkait rekaman CCTV di sekitaran TKP tempat penemuan jasad Vina dan Eki yakni di Jembatan Talun. Perihal CCTV, Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu sempat mengurai fakta versinya. Bahwa ia memang sempat melihat CCTV di dekat TKP. Atas cerita yang disampaikan Rudiana soal CCTV, Tony RM mengaku tak percaya. Menurut Tony, ada hal yang disembunyikan oleh Rudiana soal CCTV di sekitaran TKP. Soal CCTV, Pak Rudiana saya amati jawabannya saling bertentangan. Pertama jawabannya, CCTV, dia mengetahui hanya di perumahan Garden. Tapi di sisi lain, ketika ditanya apakah ada flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya, ungkap Tony RM dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, 4 Agustus 2024.